Peringatan Hari Keluarga Nasional di Provinsi Sumatera Selatan dipusatkan di Kota Pagaralam. Pada Harganas kali ini, semua pihak optimis untuk menurunkan angka stunting. Pada Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, Novian Andusti selaku Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia atau BKKBN, optimis dapat menurunkan angka stunting di Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Angka terakhir stunting di Indonesia mencapai 14,4%. Sehingga pemerintah menargetkan pada tahun 2024, angka stunting itu dapat berkurang hingga mencapai 14%. Untuk menurunkan 0,4% stunting di Indonesia, harus adanya upaya nyata agar semua itu dapat terlaksana, yakni dengan program Bapak Asuh Cegah Stunting yang dapat membantu meningkatkan asupan gizi pada ibu hamil, menyusui, dan balita di usia 1000 hari pertama. Andusti menegaskan, semua itu dapat terwujud hanya karena kekompakan semua pihak. Dan yang paling berperan aktif dalam hal ini adalah tim penggerak PKK dan Dinas KB dan PK di masing-masing daerah. Pihaknya juga mempunyai langkah konkret untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan roadshow ke daerah seperti ke Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabu Mulih, dan Kabupaten Lahad. Hasilnya para peserta dari Dinas KB dan PK sangat kreatif dalam memberikan pelayanan. Seperti di Ogan Ilir, mereka mencapai target 40 akseptor dengan rincian 5 IUD dan 35 implan. Di Prabu Mulih sebanyak 30 akseptor dengan rincian 4 IUD dan 26 implan. Bukan hanya itu, pada puncak Harganas di Pagaralam pelayanan KB juga meningkat, yakni dengan rincian 9 MOE, 9 IUD, 40 implan, 5 suntik, 8 pil, dan 8 kondom. Dengan begitu pengendalian keluarga dan juga penurunan stunting dapat diturunkan. Dan kalau zero stunting, artinya mari bersama-sama gotong royong kita hentikan anak-anak lahir stunting. Tidak ada lagi anak-anak lahir stunting yang harus kita wujudkan di masyarakat. Dan Hari Keluarga Nasional ini hanya membentuk kita untuk mulai gerakan-gerakan upaya-upaya yang di ke depan apa nih Pak? Upaya yang dilakukan? Kita harapkan bahwa dengan kita dapat mengentaskan stunting ini, maka kita berarti sudah mendorong kualitas sumber daya manusia, kualitas generasi akan datang yang lebih baik lagi. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengatakan bahwa untuk menurunkan angka stunting garda terdepannya adalah posyandu. Untuk itu, Deru mengajak agar posyandu tetap dilaksanakan di seluruh desa di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya posyandu, maka akan lebih mudah mendeteksi adanya potensi stunting dan kasus stunting di masing-masing wilayah. Bukan hanya itu, Deru meminta bahwa stunting ini dicegah mulai dari hulunya, yakni dengan mempersiapkan calon orang tua yang matang dan mumpuni, sehingga pada masa kehamilan anak dalam kandungan tidak kekurangan gizi yang dapat menyebabkan stunting. Deru juga meminta agar ada pemberdayaan bagi orang yang sudah terlanjur terkena stunting. Layaknya orang pada umumnya, mereka mesti mendapatkan haknya sebagai manusia, meski memiliki fisik yang berbeda. Pada kesempatan ini, Herman Deru didaulat menjadi Bapak Asuh Stunting Provinsi Sumsel oleh BKKBN RI. Tadi kita sudah canang ini, Sumsel siap menuju angka stunting 14%. Nanti kalau sudah tercapai, kita menuju zero stunting. Tapi saya katakan tadi, menangani stunting itu jangan hanya di hilir. Hulunya, calon ibu. Dalam kehamilan, kelahiran, dan sang anak itu sendiri. Dan pada akhirnya, yang sudah terlanjur stunting dinyatakan setelah 1000 hari kehidupan.
kita harus berdayakan juga mereka. Nggak boleh kita sia-siakan. Mereka adalah juga warga kita, masyarakat. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumsel melaporkan.